Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Farid dengan NIM 23080036. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat. Pertama itu kata pengantar. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan tepat waktu. Praktikum yang diberi judul cara penggunaan GPS pada ilmu pertambang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca sehingga memberi kepuasan pada penulisnya. Yang pertama itu bab 1, tujuan praktikum. Mahasiswa dapat mengetahui bagian dan fungsi GPS. 2. Mahasiswa dapat menggunakan GPS secara sederhana dalam menentukan posisi di lapangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memplot hasil pembacaan GPS ke dalam peta atau map. Yang B itu kajian teori. GPS adalah bagian dari sistem radio navigasi berbasis satelit yang secara terus-menerus mentransmisikan informasi dalam bentuk kode, sehingga memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan lokasi atau posisi, ketinggian, kecepatan, dan waktu dengan mengukur jarak kita dengan satelit. Global Positioning System merupakan metode penentuan posisi ekstrateristis yang menggunakan satelit GPS sebagai target pengukuran. Metode ini dinamakan penentuan posisi secara global karena koordinat yang dihasilkan bersifat sistem koordinat, sehingga sistem koordinat ini berlaku untuk seluruh dunia. Sebagai bidang referensi, koordinat digunakan Elliott World Geodetic System. Dari data yang ada menunjukkan bahwa tempat satu dengan tempat yang lain memiliki perbedaan koordinat. Cara kerja sistem GPS pada dasarnya adalah menentukan jarak antara posisi satelit GPS pada orbitnya di angka luar ke alat penerima GPS. Dengan minimal 4 signal satelit yang diterima pada alat penerima GPS, maka alat penerima GPS dapat menghitung dengan tingkat ketelitian tertentu alat penerima GPS tersebut di atas permukaan bumi. Pada saat ini ada lebih dari 31 satelit dengan 24 satelit aktif GPS yang mengorbit di angkasa luar, terbesar di 6 bidang orbit. Sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS membuat informasi waktu kapan signal itu dipancarkan dan juga informasi mengenai posisi satelit yang bersangkutan di angkasa luar. Satelit GPS dilengkapi dengan jam atom yang memiliki ketelitian sangat tinggi, sehingga data waktu terbungkus dalam sinyal GPS mempunyai tingkat kecepatan atau akurasi yang tinggi. C. Alat dan bahan praktikum. Pertama itu alat, yang kedua itu kertas gambar, yang ketiga itu GPS. Prosedur kerja. Yang pertama itu menyiapkan alat tulis untuk mencatat koordinat yang akan kita cari. Yang kedua itu menggunakan GPS, catat koordinat posisi untuk beberapa objek di lapangan. Jenis-jenis alat GPS. Yang pertama, portable GPS. GPS tipe pertama adalah portable GPS, tipe GPS yang bisa dibawa kemana-mana. 2. Pocket GPS. Yang ketiga, pocket untuk motor. Yang keempat, sport GPS. Yang kelima, marine GPS. Yang keenam, GPS untuk pesawat terbang. Cara pengoperasian GPS. Cara memulai GPS Garmin 64S. 1. Pemasangan baterai. 2. Hidupkan perangkat dengan menekan tombol light di samping kanan perangkat
3. Mulai mencari satelit. Pilih menu satelit pada layar utama. Cari tempat terbuka selama penangkapan sinyal agar lebih mudah dan cepat. Diamkan selama beberapa menit untuk mencapai akurasi maksimum satelit. Kedua itu cara membuat titik. Yang pertama itu cari dan pilih tombol mark untuk pembuatan tanda titik. Yang kedua itu setelah tampilannya muncul lalu pilih selesai, maka otomatis titik tersebut tersimpan di peta dan menu kelola titik. Atau bisa juga diedit untuk mengganti nama titik dan simbol yang di atas tampilan layar. Yang ketiga, untuk memulai kembali silakan ikuti langkah A dan B dan buat titik baru lagi sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu cara mengukur jarak atau mengukur titik. Yang pertama, tekan tombol P, kemudian gulirkan ke menu peta, maka kita akan melihat semua titik yang telah dibuat tadi. Yang kedua, letakkan kursor di titik pertama yang akan Anda ukur. Yang ketiga, kemudian pilih tombol menu pada perangkat. Yang keempat, setelah ditekan maka layar akan menampilkan beberapa pilihan. Silakan Anda tekan mengukur jarak pada pilihan tersebut. Yang kelima, tarik kursor ke titik kedua dan tekan, maka Anda akan melihat jarak di antara titik tersebut. Selanjutnya itu cara mengukur luas. Silakan cari menu kalkulasikan area pada layar utama untuk akurasi perhitungan luas area. Silakan menetapkan patokan utama agar Anda dapat berhenti ke tempat yang sama. Dapat memperbesar peta hingga jarak 5 meter. Yang ketiga, pilih mulai dan tekan enter. Kemudian silakan Anda berjalan ke area yang akan dihitung nanti. Yang keempat, jika sudah selesai silakan kembali ke posisi semula. Kemudian tekan kalkulasi untuk melihat area yang telah dijalani. Yang kelima, langkah akhir. Silakan simpan dengan tekan save atau pilih ubah unit untuk edit luas area menjadi meter persegi ataupun hektar. Yang keenam, di sini Anda akan melihat hasil kelola jejak. Cara menghapus titik atau jejak. Yang pertama, silakan pergi ke menu kelola titik atau kelola jejak. Yang kedua, pilih salah satu titik atau jejak yang akan dihapus dengan menekan tombol enter. Yang ketiga, kemudian tekan tombol menu pada perangkat. Yang keempat, untuk menghapus semua data file dapat dilakukan dengan cara mengikuti langkah A, lalu tekan tombol menu. Setelah itu pilih hapus semua atau pilih pengaturan. Kemudian tekan reset ulang, muncul pilihan lain. Tekan pilihan hapus semua white point atau hapus jejak sekarang. Selanjutnya pilih dan tekan hapus jejak sekarang atau clear current track. Cara mencari titik, jejak, dan lokasi. Yang pertama, cari dan tekan tombol find pada pencarian. Pilih menu titik, jejak, koordinat, lokasi. Yang ketiga, setelah memilih menu yang akan Anda cari, tekan enter ke menu tersebut. Keempat, pilih pergi untuk menuju tujuan yang Anda cari. Yang kelima, khusus untuk mencari koordinat, masukkan terlebih dahulu data titik koordinat yang telah ada, kemudian tekan selesai. Setelah kita memahami cara pengoperasian alat tersebut di atas, kami dapat mengadakan survei atau percobaan lapangan dengan rekan-rekan saya. Hasil dari pengukuran lapangan menggunakan GPS, saya dapat menemukan koordinat dengan derajat, menit, detik, dan saya ubah menjadi UTM. Yang ke bab 3 yaitu kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap tempat memiliki titik koordinat yang berbeda-beda. Hal itu disebabkan karena bentuk topografi yang mempengaruhi. Dan dengan menggunakan GPS kita dengan mudah menentukan koordinat ataupun ketinggian tempat. Jadi kita tidak susah-susah mengukur ketinggian dari permukaan laut. 2. Global Positioning System adalah alat yang digunakan untuk mengetahui posisi seorang pada satu saat. Yang ditransmisikan GPS bukan informasi posisi kita, tetapi posisi satelit dan jarak penerima GPS kita dari satelit. Informasi ini diolah alat penerima GPS kita dan hasilnya ditampilkan kepada kita. Saran: GPS memiliki banyak fungsi yang bermanfaat bagi kehidupan kita, seperti melihat lokasi di mana kita berada, menunjukkan arah untuk ke lokasi yang ingin kita tuju, sebagai kompas menunjukkan peta lokasi suatu tempat berupa gambar jalan dan sungai. Daftar pustaka. Saya mendapat daftar pustaka yang pertama yaitu Repository Dinamika, yang kedua yaitu Dedi GPS Receiver Blogspot. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.